Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, semoga Tuhan memberi kalian damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengeluarkan satu surat edaran lagi berkaitan dengan pandemi karena virus corona COVID-19. Melanjutkan surat yang sudah dibuat sebelumnya. Mohon dibaca dengan teliti dan segera dilaksanakan demi kebaikan kita bersama. Melalui media ini saya ingin memberi tekanan pada dua hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, berkaitan dengan wabah atau berkaitan dengan pandemi karena virus corona itu sendiri. Kita berterima kasih sekali lagi kepada banyak pihak, tenaga medis, kesehatan, para relawan, siapapun yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit karena virus corona ini. Lebih penting lagi, kita perlu mendukung mereka dengan mengupayakan agar kita ikut mencegah sedapat mungkin penularan virus corona ini. Kita harus menepati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan social atau physical distancing, menjaga jarak, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah. Itu adalah hal yang paling penting dilakukan untuk bisa mencegah penularan virus corona ini. Yang kedua, yang mungkin lebih menyangkut efek atau dampak buruk khususnya secara ekonomis bagi banyak saudara-saudara kita yang langsung terkena. Saya mendorong kita semua untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Inilah saatnya mewujudkan komunio yang murah hati dengan memberi pertolongan terutama kepada orang-orang yang paling menderita. Kita bisa memberi sumbangan sekecil apapun untuk berbagai macam kebutuhan. Kita bisa memberikan waktu, perhatian, dan tenaga kita untuk saling mendukung satu sama lain. Jadi sekali lagi, pertama, kita harus mendukung betul-betul upaya untuk melakukan physical atau social distancing guna mencegah penularan yang lebih banyak. Pertemuan-pertemuan di KBG, di wilayah latihan-latihan KOR, sekali lagi hendaknya ditiadakan dulu. Masing-masing harus menjaga jarak supaya melawan penyebaran ini. Yang kedua, marilah kita saling menolong satu sama lain, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomis yang paling menderita karena hal tersebut. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tata cara mengikuti perayaan Ekaristi live streaming. Cara pertama, siapkan kuota internet saudara-saudari untuk mengikuti Ekaristi secara online. Cara kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan pakaian rapi. Cara ketiga, siapkan ruangan yang pantas seperti ruang tamu dan ruang keluarga. Cara keempat, siapkan salib dan lilin. Cara kelima, siapkan hati untuk mengikuti Ekaristi. Cara keenam, fokus dan kusyuk
doa sepenuh hati. Cara ketujuh, membuat tanda salib di awal dan akhir perayaan Ekaristi. Cara kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri dan berlutut. Cara kesembilan, paling penting, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Cara ke-10, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Kristus memberkati, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ingatlah, ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia.
Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, sebab Tuhan berfirman,
hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa oleh pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita, sampai wafatnya disalib. Dari selagi mula mengagungkan Dia, nama yang paling kudus, dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Semoga kita semua membawakan kisah sengsara Tuhan dengan penuh hikmat dalam kemuliaan-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, Siapa yang saudara cari? Jawab mereka, lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah Dia, mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, lalu Yesus menyambung, Sudah kukatakan,
bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua orang yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pedang pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung. Maka bersama Yesus, ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. Kata Petrus, bukan. Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan
apa yang saya katakan kepada mereka, mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari murid-Nya. Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang imam agung, "Saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain?
yang mengatakan itu tentang saya. Lalu Pilatus berkata, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, jadi engkau raja? Lalu Yesus menyahut, benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus dan sehelai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu.
Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjagat melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia." Orang-orang Yahudi berkata, Kami tidak mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku Putera Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau berbicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubi atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang, buang saja, salibkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu?" Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah kaisar.
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Ibumu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana,
Maka untuk menepati kitab suci ia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga kara ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, "Selesailah sudah." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, "Tulangnya jangan kamu patahkan." Dan di tempat lain tertulis, "Orang akan memandang dia yang mereka tikam." Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea
minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, sebab ia takut kepada orang pergi dan menurunkan datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran, damar dan cendana. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah, lalu membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari persiapan sahabat Yahudi dan letak kubur itu dekat, makamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Salib suci nan mulia, kayu paling utama. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, demikianlah kiranya petikan sebagian madah dalam ibadat harian dalam pekan suci ini. Kalau kita dekatkan dengan apa yang sedang kita rayakan pada saat ini, pada perayaan Jumat Agung, ketika kita mengikuti kisah sengsara tadi, sungguh mengena. Peristiwa salib Kristus sungguh peristiwa yang begitu mulia. Peristiwa inilah yang menggerakkan Gereja Katolik di seluruh dunia menempatkan salib Kristus untuk disembah, untuk dimuliakan secara istimewa. Saudara-saudariku, ini menjadi momen, menjadi dengan tawaran menggoda yang hadir dalam wujud pengagungan diri di sana, dalam wujud kuasa dan kemuliaan fana. Pada gilirannya, Getsemani pun yang masih menebarkan ancaman jahat yang kita tahu dari kitab suci, yang juga beraromakan kecupan Yudas Iskariot, seorang murid yang menjual gurunya,
seorang murid yang menjual gembalanya karena ambisi. Ambisi dari skenario diri yang dianggap kebenaran bagi Yudas. Itu pun tidak menyurutkan langkah Yesus untuk mengatakan dan sekaligus melakoni sabdanya, tetapi terjadilah kehendak-Mu Bapa. Rencana keselamatan ilahi tetap berjalan berkat adanya pribadi sebagai pemilik cinta sejati ini yang taat pada kehendak Bapa. Walaupun dia punya kewenangan untuk mengubah, menghentikan perilaku yang jahat itu, namun kita tahu dari kisah sengsara, dia memilih untuk membiarkan dirinya yang begitu agung itu nampak lemah. Seorang raja yang sungguh membiarkan dirinya tidak berdaya demi taat pada jalan penyelamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh berlimpah sebenarnya inspirasi, rahmat yang berlimpah ruah yang keluar dari peristiwa salib. Peristiwa salib Kristus. Kisah sengsara yang begitu panjang dan selalu diperdengarkan dalam suasana hikmat dan agung di dalam keheningan batin kita. Ini menjadi tanda bahwa kesengsaraan Kristus bukanlah sengsara, bukanlah derita seorang pendosa yang seringkali justru harus disembunyikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah aib yang biasanya ingin ditutupi di tengah gemerlap arogansi dunia yang lebih bangga akan kuasa, yang lebih bangga ketika mendominasi, sehingga penderitaan itu menjadi tabu untuk dibicarakan. Bahkan penderitaan perlu disingkirkan. Tetapi dalam peristiwa Jumat Agung ini, kisah seorang pribadi yang sungguh diwartakan. Ini bukan kegagalan. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang mendatangkan keselamatan. Oleh karena itu Jumat Agung bukan ratapan akan penderitaan Kristus. Menjadi kekuatan yang bisa kita timba tatkala kita harus menderita karena memperjuangkan suatu yang benar di dalam Tuhan. Kalau penderitaan yang ada itu merupakan akibat dosa dan kelalaian. Nah, suara pertobatan adalah seruan yang hendaknya kita wujudkan. Semoga saudara-saudari, kesengsaraan Kristus menjadi kekuatan yang memotivasi kita untuk terus melangkah tatkala jalan-jalan kesucian, jalan-jalan kekudusan itu menampakkan sisi derita. Namun yakinlah, itu bukan jalan derita semata, tetapi jalan cinta menuju Allah. Mari kita melihat salib Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, bukan hanya sebatas realitas penderitaan, tetapi sesungguhnya suatu realitas cinta. Berlututlah kita, berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristian yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Adrianus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja-Nya yang esa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu,
supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu, sehingga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dapat mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengikuti Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang.
Berlututlah kita. Berdirilah. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian, kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita kena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang kekal dan maha kuasa, satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, pandanglah dengan bela rasa kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi ini. Ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai-Mu mereka yang telah meninggal. Dan selama pandemi ini kurniakanlah agar kami semua dapat menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersuka cita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan melanjutkan upacara penyembahan salib suci.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya.
Pasturan aja di depan Bunda Maria. Ambil lilin. Sakramen dari situ nih, pas. Mari kita bersatu hati dalam penerimaan komuni. Kita juga akan mengikuti peristiwa penerimaan komuni secara kerinduan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah, diberkatilah kita semua yang diundang, yang dipersatukan di dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari, kita berdoa, doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Mari sama-sama berdoa dengan membaca teks yang muncul dalam layar saudara-saudari. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Pangkal Pinang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara-saudari yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, tundukkanlah kepala Anda semua untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu yang telah mengenangkan wafat putra-Mu, dimanapun mereka berada, yang sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Yang senantiasa mengiringi kami dalam pelayanan